Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال أيضا: يريد الله بكم أن يخفف عنكم wa khuliqal insanu dha'ifa. Kaum muslimin muslimat, jamaah i'tikaf dan qiyamul lail di Masjid Raya Al-Jabbar Provinsi Jawa Barat yang insyaallah selamanya semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang sahur yang berbahagia ini, di malam yang penuh dengan khidmat ini, kita duduk bersama, bersimpuh, bermunajat, memohon kepada Allah. Sudah tidak ada perbedaan apapun lagi di antara kita. Saat ini kita duduk bersama, melangitkan doa-doa kita, melantunkan dan membaca ayat-ayat Allah melalui tilawah Al-Quran, menghidupkan malam dengan qiyamul lail dan zikir-zikir terbaik, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Khwatul iman, kaum muslimin muslimat, yakinkan di malam dan menjelang sahur, di waktu yang mustajabah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Bahkan di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat lain, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Jemaah yang dimuliakan Allah, satu doa yang begitu masyhur dan selalu dibacakan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir, dan kita sudah hafal betul dengan doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang inti dari doa itu adalah kita memohon ampun kepada Allah. Maka layak sebagai makhluk pendosa, sebagai hamba Allah yang berlumur dengan dosa, bahkan mungkin banyaknya seperti buih di lautan, layak di waktu yang begitu luar biasa ini kita terus memohon ampun kepada Allah. Kita terus beristighfar, dan memang hanya 2 perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk disegerakan, dalam melakukannya. Pertama, perintah istighfar. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Perintah yang kedua,
agar kita menyegerakan adalah perintah beramal baik. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka menyegerakan untuk berbuat kebaikan. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan berdoa kepada kami dalam penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk dan khusyuk kepada kami. Ikhwatul iman jemaah yang dimuliakan Allah, menyegerakan istighfar dan menyegerakan beramal soleh adalah sesuatu yang harus kita maksimalkan. Terlebih saat ini kita berada di detik-detik terakhir. Ramadan yang mulia akan berlalu. Tamu yang begitu diagungkan akan meninggalkan kita. Jika memang beberapa hari ke belakang ada amal yang begitu terasa biasa yang kita lakukan, ada situasi batin yang merasa biasa-biasa saja dengan saum Ramadan ini, maka di detik-detik akhir sebelum Ramadan meninggalkan kita, sebelum Ramadan meninggalkan kita diingatkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal akan bergantung pada akhirnya. Kesempatan itu masih ada, Ibu Bapak, jemaah i'tikaf yang dimuliakan Allah. Kesempatan itu belum usai. Kesempatan untuk menjemput rahmat dan maghfirah Allah masih Allah buka lebar-lebar. Tinggal detik-detik akhir ini pula yang akan menentukan apakah ibadah saum ini di tahun ini akan berakhir dengan ending yang begitu nikmat, dengan ending yang begitu menjadikan kita menjadi hamba Allah yang meraih gelar takwa, atau sebaliknya akhir dari saum ini akan mengantarkan suasana batin yang biasa-biasa. Akhir dari saum ini hanya disibukkan dengan euforia persiapan menjelang Idul Fitri. Akhir saum ini hanya kemudian didapatkan sesuatu yang semakin menjauhkan kita dari Allah? Tentu tidak. Tapi bagaimana detik-detik akhir, injury time, pada saum Ramadan 1446 Hijriah ini mengantarkan kita menuju pribadi yang lebih unggul, pribadi yang lebih kokoh, pribadi yang lebih takwa, yang kemudian Allah anugerahkan kemudahan demi kemudahan kepada kita semua. Akhirnya di rangkaian ayat saum dimulai dari ayat 183 pada surah Al-Baqarah, pada ayat 185-nya Allah memberikan kabar yang begitu menggembirakan kepada kita. Bagaimana firman Allah di dalam ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah berkehendak memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Satu catatan penting menjelang waktu sahur ini, yakinkan bahwa Allah selalu menginginkan kemudahan untuk kita dan Allah tidak pernah menginginkan kesulitan kita. Diperkuat dengan ayat 28 pada surah An-Nisa, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki untuk meringankan beban kalian. Kenapa? Sebab wa khuliqal insanu dha'ifa. Ditutup ayat 28 pada surah An-Nisa karena memang kita manusia
diciptakan dalam keadaan lemah. Dan itu semua akhirnya Allah pun mengungkapkan pada surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Khotul iman, akhirnya mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini sisa umur kita semakin diberkahi oleh Allah. Kita semakin mendapatkan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada sisa perjalanan hidup kita. Allah kuatkan hati kita dan insya Allah kita dan keluarga kita mudah-mudahan Allah anugerahkan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian tausiah dan pengantar sebelum kita qiyamul lail. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Tidak lupa satu lagi, di suasana yang begitu luar biasa ini, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita. Mereka tidak tahu sedang kita doakan, dan itulah momentum spesial akan Allah ijabah doa kita, wabil khusus doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kekuatan, Allah anugerahkan keselamatan, Allah anugerahkan kesabaran yang begitu kokoh. Allah laknat Yahudi, Israel, dan Allah anugerahkan kesehatan siapapun yang hadir di tempat ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.